Yes, Super Friends, welcome back to Super Stream. Ada yang berbeda di episode ini, ya, karena Super Stream itu selalu memberikan yang unik di setiap episodenya. Dan hari ini kita live malam hari, tempatnya ini ada di Saung BBC. Oh, ada yang tahu nggak? Ini dari daerah KBB nih, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini kita bakal ngebahas ya atau ngobrol asik nggak berisik barengan salah satu teman Lope. Wow, ini pasti udah tahu karena udah ada di promonya. Dia sebelum dia yang satunya lagi itu loh yang gundul. Dia ini udah ada gondrong duluan. Dan buat teman-teman di sini Super Friends yang mungkin usianya sekarang mungkin di atas kepala 3, ini waktu remaja pasti sering banget dengerin albumnya yang sampai sekarang tuh masih lezat. Salah satu albumnya yang legend tuh Soundtrack for Your Life, ya. Dan suaranya ini khas banget. Mau dengerin suaranya? Bener. Super Friends, langsung aja ini dia Aska Rocket Rockers. Ada, Rasulullah kita. Om Aska sehat? Om. Gimana ya ini Om? Nah, tapi sebentar, tadi di openingnya selalu mendatangkan yang unik. Unik. Ini unik loh. Dari suaranya, Unik. dari packagingnya sampai sekarang tuh Packaging. seriusan. Ini Om Aska ini, aduh gue nyebutnya Om, Mamang aja lah, Mamang Iya, Aska. bebas. D aja. D Aska. Oh, De Aska. D Aska. Gue tuh inget banget Nah, waktu Rocket Rockers ulang tahun ke-10, ini barengan sama teman-teman dari LA Community. iya betul. Barengan sama sekali. Lemons Production. Iya betul. Ulang tahunnya di Itenas. Iya betul. Dan sampai sekarang kayaknya nggak berubah banyak. Baik. Seriusan? Nggak berubah? Apanya yang nggak berubah? Nggak kayak dia. Kalau dia kan udah berubah. Oh iya. Kenapa? Nggak ada rambutnya sekarang? Ini kalau seorang Aska hari ini tidak menjadi musisi, mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Serius? Serius. Karena apa? Karena suara yang melengking bisa berapa rokat? Enggak, dulu saya sempat waktu itu tinggal di salah satu kabupaten juga, tapi bukan di KBB. Kabupatennya nggak pakai B-nya lagi, di Kabupaten Bandung. Terus Tinggal di sana beberapa tahun di rumah, sempat pulang ke rumah orang tua kan, tinggal di sana. Oke. Terus dengan style yang itu kan ya popang gitu, popang mah rambut kuning kan, hijau atau apa. Terus zaman-zaman Rogi Rante kayak biskuit gitu yang gede-gede lah kan. Rantai di sini, rantai di sini juga kan gitu. Terus kan suka belum punya motor dulu, jadi masih yang angkot. wih. Kebayangkan ke arah Soreang sana, terus pakai stylean gitu, lewat kompleknya terus ibu-ibu nakal nih, nakal, anak ini nakal. Sampai kedengar ke telinga sendiri gitu. Jadi pas kita lagi lewat tuh, saya lagi lewat tuh kayak ini nih, baung ini mah gitu, baung katanya. Nah, gimana caranya biar mereka tuh percaya gitu ya, maksudnya kalau saya tuh nggak baung gitu. Dan akhirnya saya nyoba buat ngajar apa anak-anak itu di masjid. Serius? Dengan tampilan rambut warna kuning? Gitu. Jadi pas mungkin ke-5 atau ke berapa kali baru lihat, Aska tuh kirain teh gini gitu. Ya itulah di situ ya Kak. Oke, kayaknya kalau bisa seperti itu kayaknya cepet ngebalikin sesuatu gitu keadaan tuh kalau. Ternyata pengen jadi seorang ustadz ya. Iya bener. Tapi aslinya nakal nggak? Ah, nakal. Aslinya nakal. Nakal cowok lah. Nakal, ya. Nongkrong gitu ya. Nakal cowok, nakal ya karena mungkin orang tua saya juga dulu nakal ya, jadi saya juga jadi nakal. Ikutan geng motor. Oh enggak kalau yang motor. Tapi sejak kapan jadi suka musik? Sejak sebenarnya kalau musik mah dari karena mama saya itu mungkin juga ada di beberapa apa namanya konten juga. Saya ngejelasin sedikit ya di sini. Kalau mama saya itu dulu lebih dari 10 kali juara pop singer.
Pop singer itu kalau zaman sekarang mah kayak ajang pencari bakat. Oke. Sampai ke berapa kalinya tuh pas yang mau ke 13 atau ke 14 itu Pasti gua boleh sama nggak boleh. panitia. Nah itu dari situ emang jadi kalau darah seni mah ya adalah dari turunannya gitu. Cuman memutuskan buat terjun secara profesional ya langsung di Rocket Rockers. Pertama kali langsung profesional tuh Rocket Rockers. Iya, langsung 98 akhir, 99 lah. 99. Ya 98 akhir tapi belum Rocket Rockersnya belum kayak dideklarasiin gitu. Masih gitu lah. Berarti tahun sekarang tuh Rocket Rockers ke 21. 21 tahun. Agustus kemarin. HBD, Yeah. BYU, ATB, ya, XTC, KBB, KBB terakhir. 21 tahun Rocket Rockers, ya. Luar biasa. Itu lebih dari setengah umur saya. Serius? Serius. Setengah umur saya, ya lebih dari setengahnya 21 tahun, berarti umur saya masih di bawah 40. Berarti waktu itu ngeband tuh usia berapa? Rocket Rockers? 18 kali. Wih, gokil, 18. Ya, 18 tahun. Separuh hidupnya tuh lebih makanya di Rocket Rockers. Iya, jadi kalau ada yang nyentil sedikit tentang Rocket Rockers, kayaknya kamu urusan sama gue gitu. Karena ini setengah hidup saya ada di sini. Kalau 21 tahun kayaknya udah pengalaman udah banyak. Apa? Pasti apapun, mau itu manggung, mau itu secara on air, off air, apapun lah tentang musik. Iya. 21 tahun mau udah mau itu positif, mau itu negatif. Iya, pasti. Terus sekarang yang belum kecapai 21 tahun apa? Rocket Rockers. Yang belum kecapai 21 tahun. Sebenarnya yang belum kecapai, kalau kecapai sih sebenarnya udah pernah kecapai di tahun ulang tahun ke-10, tapi kita pengen bikin lagi gitu konser tunggal kayak waktu itu kita kayak 10 tahun yang lalu gitu. Terus kalau misalnya yang belum kecapai sebenarnya tahun ini yang belum kecapai adalah tur lagi lah ke luar negeri kayak gini ya. Iya. Tapi waktu kemarin di awal tahun udah bikin plan. Udah, harusnya itu di April Mei itu kita ada tur lagi bareng sama Nekdip dan juga Red Jumpsuit Apparatus. Itu di nah ini negaranya. Di China, dan juga Jepang. Dan di Cina salah satunya ada di kota Wuhan. Itu kalau nggak salah tanggal 5 Mei itu jadwalnya. Serius? Ini fakta baru terungkap di Super Street. Iya. Super Friends nih. Benar. Jadi ya kalau nggak salah 5 Mei itu kita ada jadwal di Wuhan. Kenapa Wuhan jadi salah satu pilihan kota untuk tour naik di Rocket Rockers dan juga Red Jumpsuit Apparatus asalnya itu karena Wuhan itu kalau misalnya di kayak di Indonesianya di apa ya, di sama-samain lah gitu ya, itu tuh kayak Jogja Wuhan. Wuhan itu kota seni. Betul. Seni kayak Jogja gitu. Dan kota-kota kreatif sebenarnya. Iya, jadi salah satu destinasi band-band atau apalah musisi atau seniman-seniman ya salah satunya kalau ke China ya ke Wuhan. Dan ya kita mah bersyukur gak jadi. Kebayang nggak? Kebayang nggak kalau bisa ke Wuhan terus tiba-tiba ada gitu terus ke lockdown di sana. Cingcu ngomong naon kan, ngomong apa pusing juga jadinya. Gitu, jadi ya alhamdulillah lah pokoknya. Bersyukur walaupun tidak tercapai tapi mungkin bisa di tahun depan lah. Nah, gitu. Sekarang ngomongin bersyukur. Wih, gila bridgingnya langsungnya dari bersyukur. Iya, nyambung harus satu. Syukurnya seperti apa? Bentuk syukur kalau nggak ada album Soundtrack for Your Life. Karena itu adalah salah satu album, benar-benar album pertama yang bisa bikin Rocket Rockers tuh. Bisa dibilang jadi raja pensi, ya, raja TV juga kan? Iya. Bersyukur banget Rocket Rockers bisa bikin album tuh pas di ketika MTV mulai masuk ke Indonesia. Betul. Itu kan momen banget buat Rocket Rockers. Ketika di TV dan di MTV indie sedang diangkat banget. Ketika Bandung Invasion lagi lagi ya melanda semua se-Indonesia lah gitu, seluruh nasional gitu. Bandung Invasion tuh menasional lah. Dan ya bersyukur gitu di situ, dan bersyukurnya kita dibantu oleh orang-orang yang di musik itu udah duluan
Udah jadilah. Jadi gitu. Ada salah satunya ada Alvin dari Harapan Jaya yang bantu kita. Yeah. Terus ada Nedi dari PHB. Betul. Terus ada ya anak-anak Harapan Jaya juga, terus ada teman-teman Pupen juga gitu yang support Rocket Rockers di album pertama. Ada Helvi dari Fast Forward. Wah, pokoknya udah Gue masih bersyukur ingat banget. di Thanks To-nya tuh di cover albumnya tuh masih zaman kaset tuh. Masih kaset. Sekarang masih nyimpen gue kalau nggak salah. Gue tuh masih ingat beli album Rocket Rockers yang Soundtrack for Your Life itu di si itu Siapa? drummer keparat Toro. Oh, di Toro. Iya. Dulu tuh dia buka Jualan, ini, ya, jualan lapak, ya, buka lapak Gue ya. salah satu album indie yang dibeli tuh Rocket Rockers. Iya. Wih, keren. Bangga lah di album itu kita pernah ada di best sellernya. Iya bener, Apa Aquarius Dago. Aquarius Dago. Belum punya handphone foto. Oh iya. Jadi cuman bisa datang gini terus dinikmati aja. Best seller. Udah. Karena nggak punya handphone. Iya bener, zaman itu nggak ada. Iya, masih belum punya handphone, saya belum ada. Jadi cuma dinikmati aja. Best seller. Udah gitu doang. Handphone juga belum poliponik. Oh, saya belum. Iya mungkin ya. Belum, masih belum. Cini nih. Masih. Trit. Iya bener, asli. Dan jadinya jadi nggak ada momen dokumentasinya. Kayaknya nggak ada deh itu. Best Sayang seller banget ya. di situ lah, sayang banget. Sayang banget saya waktu itu belum punya handphone ya. Kecuali waktu ini udah mulai di support sama ini ya, salah satu brand Surfing. apparel surfing. Ya, brand surfing. Itu baru udah mulai tuh dokumentasinya udah mulai. Ya, itu udah mulai. Itu juga masih belum punya handphone. Hati-hati. Oh, iya bener. Saya mah baru punya handphone kesini-sini lah gitu. Itu mah handycam juga minjem ke siapa gitu. Nah, kalau handycam ada dokumentasi handycam. Itu kita sampai 500 kaset kalau nggak salah. 500 kaset. Dan itu masih ada di rumah saya, jadi 2 lemari gede gitu. Gokil. Dan ini berarti salah satu yang terpenting tuh bahwa lu Super Friends, momen apapun lu harus tangkap, harus punya. Ya. Karena itu bisa jadi sebuah catatan sejarah juga, dan itu jadi legacy. Jadi masterpiece. Masterpiece. Masterpiece itu. Ya mungkin bisa dilihat sama teman-teman Super Friend, ada di YouTube. Yes. Ada mini dokumenter Rocket Rockers itu dari ada yang emang tahun-tahun 2001 gitu. Itu udah. Kemarin gua baru nonton. Keren. Ada yang saya rambutnya kuning beratnya baru 41 kilo gitu. Aduh, enggak lah. Tapi gandengannya cewek bule. Ada. Super Friends, ini kita bakal rehat dulu ya, karena kita bakal menikmati Cafino. Ya. Nih, ada Ini Cafino. apa ya? Kopi latte 3-in-1 pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli. Okay. Ini wanginya pasti Cafino Saya- Bold deh. Bener? Oh. Kopi latte premium. Strong coffee, less sweet. Coba. Kita nikmati dulu, tapi Apa? ada informasi dulu Apa deh? untuk Super Friends. Mulai dari sekarang, kalian bikin pertanyaan atau komentar apapun, dan untuk 5 orang ini yang terpilih akan mendapatkan uang total Rp200.000, dan 3 orang akan mendapatkan super gift. Dan salah satunya yang bakal kita kasih adalah jaket yang dipakai sama Aska, Super Music. Tuh. Ya. Ini ya. Kita bakal nikmati dulu Cafino. Oke. Walau kau di sini tak peduli tentang perasaan ini ketika kau terjatuh. Yes, Super Friends, kita lanjutin lagi ngobrol asik berisik barengan sama Aska Rocket Rockers. Masih tentunya di Super Stream. Sekarang Rocket Rockers usianya udah 21 tahun. Ya. Dan bukan Rocket Rockers namanya kalau tidak ada atau nggak ngeluarin sebuah kejutan-kejutan. Ya. Dan ternyata luar biasanya kejutannya di usia 21 tahun. Ini 2 personil, yaitu ada Lope sama Ucai, bisa dibilang ketemu lagi. Nah, ketemu lagi tapi bikin karya. Cuma ternyata karyanya itu jadi akapela. Ya. Dan pas banget karena si Rocket Rockers ini pernah nge-recycle lagunya Apa ya? Reuni. Itu tuh Lagunya Reuni. Pesta. Tapi yang dijadiin itunya tuh Reuni. Kan pesta tuh Gila ini ke bawah dingin cuacanya. Ini pesta udah pasti Reuni, kan tapi yang dibikin akapela. iya, kan pesta tuh kayak lagunya Alfa Singer kan Kayak yang Alpha emang Singer.
Itu kan jadi salah satu kenapa Rocket Rockers tuh warawiri di MTV. Ya, dan di Oh. gua di MTV aja tuh mau sampai ke Betul. anugerah musik Planet Musik kalau tahu. Planet Musik, anugerah Planet Musik itu se Asia Tenggara atau Asia saya lupa lah gitu. Dan Rocket Rockers itu yang satu yang pertama masuk ke nominasi itu. Gokil. Gitu. Ada 2 lagu, berarti yang satu lagi, tapi ini yang dijadiin sama Ucai Ya. sama Lope itu kan reuni. Reuni ya. Tapi kenapa formatnya akapela? Oke. Kenapa pertanyaannya Apera? Kenapa kita milih lagu Reuni ya? Jelas kenapa kita milih lagu Reuni karena ya Ucai sama Lope ada di situ lagi. Makanya udah kita pilih lagunya itu. Jadi kita bikin lagu itu ternyata untuk kita sendiri gitu. Yes. Kita nggak nyangka dulu di awal bikin lagu itu kan buat orang lain aja kali yang udahan sama ceweknya, cowoknya atau keluar dari apalah gitu ya, sekolahnya dan sebagainya. Ternyata lagu itu malah buat kita sendiri gitu. Alhamdulillahnya bisa dipakai buat kita sendiri. Nah, kenapa lagu itu dan kenapa formatnya akapela? Kita cuman pengen nantang kan kalau Rocket Rockers itu dari apa ya? Pertama kita ada tuh kita selalu memperhatikan harmonisasi vokal. Oh, Ya, bener. kalau vokal dan gitar. ya kalau Gitar kita lihat 1, kan gitar 2. vokal saya yang cenderung cempreng Yes. sama vokal Ucai yang Ucai. ya gitu-gitu ya. Kalau di combine tuh kayaknya kata orang-orang tuh ngeblend banget. Nah, berawal dari situ kita bikin challenge ke diri sendiri ke Rocket Rockers. Bisa nggak kalau misalnya vokal aja nih, kita bikin vokal aja, enak nggak gitu? Masih ngeblend kan nih suara saya sama Ucai gitu. Ditambah mungkin suara Bisma, suara Ozom yang ya Ozom lah kan agak bass gitu gimana gitu. Akhirnya kita bikin challenge itu dan juga kita komunikasikan sama yayasan yang emang Lope dan Ucai lagi ada di situ. Ternyata juga, oke nih kita pengen bikin tentang kemanusiaan nih. Oke. Gitu, lagunya. Dan mungkin biar nggak, kan kalau kemanusiaannya biar nggak terlalu wah gitu. Ya. Bikin akapela kayaknya asik nih gitu. Jadi challenge tersendiri lah buat Rocket Rockers itu buat bikin versi akapela di reuni. Tapi itu salah satu ini nggak sih? Apa? Jadi sebuah Gimmick maksudnya. lampu-lampu gitu oke. kalau ternyata Ucai dan Lope ini bakal kembali lagi Oke. ke pangkuannya. Aduh, ini capek, asa berat. Jadi kalau ada yang udah nonton mini dokumenter Rocket Rockers, di situ saya bikin statement kalau ditanya kan ada beberapa orang yang nanya, kira-kira bakal gantiin Ucai sama Lope posisinya nggak gitu? Terus saya ngomong, Lope sama Ucai itu nggak tergantikan buat saya gitu. Jadi kalaupun misalnya orang-orang nanya bakal ada personil lain yang masuk nggak? Kayaknya enggak sih. Sampai mungkin sekuatnya Rocket Rockers yang formasi sekarang kita nggak akan lagi ngambil personil baru karena emang buat ya Rocket Rockers Ucai sama Lope itu nggak tergantikan gitu. Dan saya juga bikin statement di situ di mini dokumenter itu kalau kapanpun Ucai sama Lope mau balik lagi ke Rocket Rockers, ya saya mah bakal meluk mereka sekeras-kerasnya aja gitu, sekencang-kencangnya gitu. Gila. Sampai pertemanan mereka tuh lebih dari teman ya, lebih dari teman, sahabat, Ya. saudara, udah keluarga aja. Iya, sampai pas Lope resign itu saya sama Lope itu 18 tahun satu kamar. Kalau tour 18 tahun. Satu kamar 18 tahun gitu ke tour ke Eropa kemana ke seluruh penjuru Indonesia gitu dan ketika Lope keluar teh saya sampai nangis gitu, nangisnya nggak bisa ditahan. Popang masa gitu. Tapi emang kayak terbawa emosi aja karena Iya, pastilah. 18 tahun saya ngelihat perubahan dia seperti apa gitu. Terus ya tahu dalam-dalamnya lah gitu, tahu. Seberapa sulitnya ditinggal Ucai dan Lope? Kalau masalah ini mah ya gitu kayak separuh teh hilang lah gitu ya. Makanya saya bikin lagu Sahabat Selamanya juga itu salah satunya buat mengenang mereka gitu, walaupun mereka udah enggak di Rocket Rockers tapi ya buat saya mereka sahabat saya selamanya gitu. Dan kalau sulitnya di panggung itu sulit juga. Karena kan Ucai itu orang yang bisa menarik si audiens ya, Iya. bisa nge-bius audiens. Oke, Ucai itu saya itu salah satu apa ya fansnya Ucai lah. Saya tuh ngelihat Ucai itu Public speakingnya jago. dia Gimmicknya bisa mencairkan kreatif. suasana, dia jadi orator yang misalnya orang tuh kalau lihat dia ngomong tuh ya Terhipnotis. oh iya gitu. Bener. Gitu sampai ada yang misalnya beres manggung tuh ada orang yang datang kayak laporan, Kong tadi saya
dipukulin lo atau apa gitu. Wih, Ucai sampai segini ya. Duh, padahal dia tuh nggak yang sebenarnya nggak gagah gitu kalau misalnya lu ngapain ngelapor ke Ucai, orang Ucai nggak akan bantuin sebenarnya Mas. Dia emang nggak berani yang gitu-gitu. Cuman Ucai itu salah satu sosok frontman yang emang lengkap buat saya dan ketika Ucai nggak ada, saya harus menghadapi puluhan ribu orang. Wah, Sempet kaku, ngeblank. sempet ini mungkin agak lucu juga. Jadi gara-gara Ucai nggak ada itu, Ucai nggak ada. Maksudnya Ucai resign ya. Ucai resign. Males ngomong kan nih, belum tahu harus ngapain itu jadi vokalisnya gitu, ngomong apa. Biasanya kita manggung 9 lagu, dibanyakin lah lagunya. Jadi 16 atau 14 paling enggak juga. Paling sedikit. Enakan anak-anak iyo atuh ya. Oh iya. Dan kita teh lama-lama kerasa teh. Alah, ini kan 14 lagu teh. Kan harus loncat-loncat terus teh gini ya. Kayak maksudnya saya trademark saya mah emang harus yang loncat-loncat atau gimana gitu. Pas sudah beres 2 bulan banget. Aduh, cangkeng mulai kerasa. Ini enggak kurang gitu. Nah, dari situ mulai harus belajar gimana caranya. Tapi saya nggak ngikutin Ucai, gaya Ucai, karena kalau gaya Ucai diikutin mah kayaknya nggak kekejar sih. Nggak bakal ada yang bisa. Nah, saya cari cara lagi gimana caranya buat bisa nge-grab audiens dengan cara saya sendiri, dan akhirnya ya setelah 4 bulan mungkin mulai kelihatan kalau Aska mah gini cara pembawaannya. Betul. Jadi saya kayak suka ngajak orang ke atas panggung gitu. Terus jadi ada experience. Iya, pasti selalu ngajak Rocket Rock Friends. Nah, ada Rocket Rock Friends ke atas panggung. Beberapa kali juga event Super Friends juga ngajakin Super Friends. Iya, ngajakin Super Friends. Walaupun kadang kan venue-nya di atas gitu ya, misalnya dia naik kumacarana ya. Aduh kan tinggi. Nah, tarik. Saya tinggi itu tarik harus. Yang penting ada, begitu mereka pulang tuh mereka mikirnya nggak cuman mereka kayak nonton band, tapi mereka kayak gue terlibat loh tadi di show-nya Rocket Rockers gitu. Gue tuh jadi bagian kesuksesannya show-nya Rocket Rockers. Itu terakhir kita tuh ketemu waktu ini ya Super Friends Euro Futsal. Cimahi Mall. Itu juga kan saya kayak nanya siapa yang di sini baru. Nah, pokoknya kayak gitu. Jadi ada interaksi lah antar Rocket Rockers sama audiens gitu, sama Super Friends. Nah, ini pasti Super Friends sudah kangen juga nih sama vokalnya Aska. Bukan Aska. Aska, bukan. Oh, malah ada Hucing juga ya. Hucing saya sih ya. Nggak tahu tuh, tapi merah itunya kok ininya merah. Nah, ini buat kamu nih yang mau request ya untuk dengerin live-nya Aska, komen aja lu pengen dengerin lagu apa. Karena saat lagi ini Aska bakalan bawain, ya nantilah kita lihat di komen. Sesuai itulah, sesuai yang request lah nanti. Ya. Tapi sekali lagi mau diingetin ya, untuk 5 orang ya Super Friends, untuk pertanyaan yang paling menarik, komentar menarik, 5 orang total hadiah buat kamu Rp200.000. 3 orang dapetin super gift, salah satunya ini nih yang dipakai sama Aska ya. Apa yang dikangenin dari formasi awal? Jangan dijawab, langsung aja penampilan dari Aska Rocket Rocker. Walau kau di sini tak peduli, kau tak perasaan ini ketika kau terjatuh. Oke, buat super friend yang tadi request lagu ini, mungkin kalian lagi kangen sama teman-teman lama kalian, atau buat kalian yang baru aja ngumpul, atau yang sekarang nih lagi nonton bareng sama teman-teman kalian. Yang satu ini spesial buat super friends. This is Reuni. Here we go. Bersemi-semilah kisah persahabatan yang telah kita rakit, memori lama yang telah tersimpan, tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan, namun
Waktu menuntun kita untuk bertemu kembali. Come on. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Biarkan cerita lama kita datang kembali. Selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali. Everybody, kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Dan bila saatnya nanti terpisah kembali, kau yang selalu di hati selamanya. Come on semuanya. Kau masih seperti yang dulu, begitu menggemaskan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Kaulah yang bisa, kaulah yang bisa, na 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 na, kita berkumpulan. Aska Rocket Rockers reuni. Pasti kayaknya pengennya bawainnya sama Ucai sama Lope. Bismi ya dia kalau. Jadi apa yang dikangenin dari formasi awal? Yang dikangenin ya bercanda lah. Ucai itu salah satu orang yang bercandanya selalu masuk aja gitu. Di Sama saat siapapun. iya, di saat apapun juga kayaknya begitu lagi keadaan kaku apa teh. Kalau dia bercanda teh pasti Dia tuh bisa jadi piring pecah ya. Maksudnya tuh di saat lagi Ada piring lagi pecah. lagi Iya, iya. diam prang jadi rame gitu. Gitu, beneran. Asli. Itu tuh kangen banget gitu, dan Lopez salah satu yang bisa langsung nangkep gitu. Iya. Apa yang Ucai bercandain deh gitu. Dengan gayanya dia yang agak sedikit rusuh tapi cool gitu. Ya, bener-bener cool. Iya, gitu. Yang pecicilannya Aska. Toser, kalau nggak dia bagian ngaminin. Iya. Kalau di stage aminin. Ada yang bagian wise-nya Bisma. Oh iya bener. Misalnya, Dari dulu dia karakternya emang kayak gitu ya. Kayaknya makanya itu makanya kan banyaknya ukti-ukti ya yang emang ini merapat. Kalau Ozom karakternya gimana kalau Ozom? Kalau Ozom mah nggak terlalu banyak peduli lah dia, maksudnya iya oke, hayu let's go gitu. Yang penting ada makanan. Si bungsu ya. Yang penting dia nggak lapar, itu kalau Ozom yang penting nggak lapar intinya. Kalau lapar baru ngegerung, baru gas. Nah, ini yang luar biasanya. Kalau Super Friends tahu bahwa Rocket Rockers ini
nyebutnya ke fansnya bukan lagi fans ya. Ya, nggak fans. Nyebutnya tuh adalah Rocket Rock Friends. Bahkan mungkin sebelum ada kita Super Friends, ini Rocket Rockers sudah duluan Ah, menyebut ada menyisipkan nama Friends. Ya. Berarti semenjak Rocket Rockers ada, Rocket Rock Friends juga ada. enggak sih, sebenarnya dari 2003 itu udah ada beberapa. Oke. Cuman baru apa ya? Baru ada kayak koordinator dan lain sebagainya itu baru di 2008, baru diresmikan bangetnya 2008. Itu idenya siapa sih? Ada Rocket Rock Friends? Kita sih awalnya emang asalnya juga kan inisial ya, RRF kan. Yes. Rocket Rock Fans asalnya. Tapi kalau fans itu Ada jarak loh. ada jaraknya. Kita tuh pengen Rocket Rockers itu pengen dari Rocket Rockers dan Rocket Rock Friends itu dari fanbase ini ada kolaborasi. Nah, kalau misalnya fans mah jarang kan biasanya. Iya. Iya, Canggung. lu idola gue, masa sih gue bisa contoh lah gitu. Masa sih kita bisa ngopi bareng sambil ketawa-ketawa gitu. Gitu. Pasti ada aja pikiran gitu. Nah, makanya karena kita sih pengen contohnya gini, misalnya Rocket Rock Friends ini punya usaha apa lah ya gitu. Kita ngobrol tiba-tiba ternyata lu ini ya, ayo kita kerja sama bareng. Nah, kolaborasi itu yang emang pengen kita kedepankan lah gitu dari fanbase ini. Nah, dan ternyata bukan hanya kolaborasi, karena manajernya Rocket Rockers yang sekarang tuh Iya. Dika, Iya. itu kan dulunya Rocket, Rocket Rock Rock Friends. Friends, dulunya Rocket Rock Friends. Bahkan dulu tuh ngundang Rocket Rockers, kasarnya panitia lah. Iya, dari mulai dia umur berapa lah gitu sampai Yes. dia sampai dia bisa bikin event di gedung yang besar itu di Sabuga misalnya gitu. Itu Rocket Rockers selalu diundang sama dia dan akhirnya ya sampai sekarang bisa ya hidup dari band yang bernama Rocket Rockers ini. Itu gimana sih caranya nge-handle atau nge-handling si Rocket Rock Friends? Apa yang dilakuin teman-teman RRF? Nah, yang dilakuin Rocket Rockers maksudnya. Saya adalah salah satu orang yang hafal RRF dari mana. Maksudnya emang saya orang yang ingetnya agak lumayan lah, ingetannya agak lumayan gitu. Nah, jadi RRF itu kayak ngerasa begitu misalnya manggung nih, kayak waktu itu contoh saya manggung di Aceh waktu itu kalau nggak salah. Itu pertama kalinya Rocket Rockers manggung di Aceh. Nah, saya di depan tuh lihat, ini cewek kayaknya saya tahu deh, kayaknya RRF nih. Nah, di sela-sela saya sebutin namanya. Kamu namanya ini ya, nama Facebook kamu ini ya. Gitu. Terus dia, hah? Serius? Kok tahu gitu sampai yang, dia nulis panjang lebar lah di sosial media tentang apa ya? Iya. Saya bisa tahu nama Facebook dia gitu yang ya buat dia itu jadi kayak pengalaman apa ya berharga aja gitu. Dan itu bakal dia ngomong ini nggak akan saya lupain seumur hidup saya, bakal saya ceritain ke anak cucu saya lah gitu kalau ada nih orang gini yang belum pernah ketemu terus padahal jauh lah, padahal saya tuh ngefans banget sama dia tapi tiba-tiba dia ingat nama Facebook saya gitu. Kayak gitu. Dan itu salah satu maintenance yang saya lakukan ya dengan emang ngobrol langsung sama mereka, baik itu ketemu gini nih atau ya lewat sosial media. Si Roro tuh kalau sebelum main pasti meluangkan waktu untuk si Rocket Rock Friends buat yuk datang ke backstage. Nah iya, kalau bisa kadang ya apakah itu di depan atau di setelah manggung kita selalu menyempatkan itu gitu, menyempatkan foto misalnya, foto juga kadang banyak ya 100 orang. Dan itu masih dilakukan. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadirkan Rocket Rock Friends untuk ke backstage, kita yang ke depan, kita yang ke booth merchandise. Walaupun ya konsekuensinya bisa sejam di situ dengan terus foto gigi, nah gitu. Tapi ya dinikmati gitu. Kita nikmati karena ya di situ kita tahu banget, oh ini teh namanya ini, oh ini teh gini, karakternya gini. Gitu. 21 tahun. Ada bilang nggak sih kalau si khususnya RRF ya, si Rocket Rock Friends-nya, ini kayaknya Rocket Rockers berubah deh, mulai dari karakter, dari musik. Banyak kan tuh. Pasti. Tapi kalau karakter nggak berubah. Karakter apa nih? Karakter secara personal. Karakter berubah lah, Mas. Lebih dewasa lah, Mas. Berubah. Ya, kalau buat saya sih kalau orang yang masih tetap mengharapkan Rocket Rockers seperti dulu gitu ya, seperti album pertama di 2002 ya. Gitu. Kalau buat saya kayaknya orang itu malah orang yang
kurang bisa move on kayak dari kehidupan pribadinya juga gitu. Iya. Ya gimana ya? Ya, Kita bertambah tua, masalah 2002 kita cuman mikirin cuman fun aja gitu. Tiba-tiba masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi kan mikirin, wah ini belum beres-beres nih. Nah, sekarang udah masuk lagi ke jenjang yang udah ada yang harus ngebul nih di rumah nih gitu, yang harus ya pasti berubah. Dan buat saya kalau ada orang yang kayak gitu, kita nggak jadi Rocket Rockers jadi harus ini banyak yang pengen kita di album pertama lagi, balik deh kita musiknya kayak gitu. Enggak, emang yang kita lakuin sekarang di Rocket Rockers ya apa yang kita pengen aja. Kita dan mudah-mudahan alhamdulillahnya masih banyak yang suka lah sama apa yang kita lakukan sekarang gitu. Apa yang paling Rocket Rock Friends lakuin? Yang paling ekstrim yang gak bakal dilupain? Apa nih? Apa Rocket Rock Friends atau Rocket Rock Friends secara personal deh ke Aska. Yang paling siapa tahu dicium cowok gitu. Ke Aska. Saya tuh dulu ya, tapi ini bukan belum Rocket Rock Friends sih. Saya dulu pernah 2003 mungkin atau 2003 kalau nggak salah. 2003. Jadi waktu itu main bareng Slang nih kalau nggak salah. Main bareng Slang. Terus back saya tuh ngeliat, wah anak Slang anak Slangnya masih yang bisa siapa foto-foto gitu kan. Dia ke depan terus yang foto-foto gitu. Wah foto-foto. Terus gue siapa sih gitu. Enggak udah lewat aja nih. Lewat tiba-tiba. Mas gitu. Ada yang manggil nih siapa? Udah akhirnya kayak ke barikade gitu kan. Dulu belum pakai barikade lah, belum pakai apa namanya yang gitu-gitu teh sebutannya. Ya barricade gitu belum, tapi cuma kayak pakai tali rafia doang. Pakai tali rafia doang. Tali rafia langsung ada yang minta tanda tangan. Ternyata banyak yang minta tanda tangan dong gitu. Jejer tuh. Ini serius dia tahu nggak siapa gue gitu. Terus udah 1, 2 kan banyak, ternyata banyak cewek juga nih gitu. Dari Jakarta kan nggak tahu pokoknya banyak cewek. Tiba-tiba ada satu cewek berhenti, dia pakai kayak jeans pendek gitulah, rok jeans pendek. Terus belum minta tanda tangan, mas, oh boleh. Terus ya di mana? Ini sepedanya. Terus di mana? Bajunya kayaknya bagus banget gitu ya. Oh nggak mungkin sayang. Terus dia kan ya udah apa-apa dong, nggak bawa apa-apa gitu. Terus tiba-tiba di sini gitu. Di mana? Di celana dalamnya. Terus tanda tangan? Ya iya, masa enggak? Mungkin dong. itu sih. Istrinya pasti nonton, istrinya nonton. Ya, ini baru pertama kali diceritain cuma di Super Stream. Itu hal konyol. Iya, itu kayak gimana ya? Dia ngerasa, itu hidung langsung set gitu, terbang. Yang mau diambil lagi. Gitu. Sebuah pencapaian anak band. Pencapaian. Ternyata ada juga RF itu garis keras. Gak nyangka banget lah itu mah. Aduh, itu kalau dinyalain micet paling deket. Untungnya masih baru bisa SMS doang waktu itu 2002 mah cuy. Tahan, ini ternyata banyak banget Super Friends dan juga Rocket Rock Friends nih yang mulai banyak nitipin pertanyaan nih. Tuh salah satunya nih, gue bacain ya. Ini kayak request bukan Q&A. Request. Kak Aska balik lagi dong ke formasi awal. Formasi awal tuh? Oh iya ada. Nah, kalau formasi awal mah ada Doni. Ada Doni. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang BM pengen Rocket Rockers ke formasi awal, di video klip reuni akapela itu mah lengkap dari Immorality Presiden, itu cikal bakalnya Rocket Rockers. Yes, Immorality Presiden. Ada Firman vokalisnya yang waktu dulu, dan ada Doni juga di drummer kita yang pertama, sampai Uca sampai Lope itu komplit sebenarnya, tinggal nonton aja itu. Kalau BM mah gitu. Nanti main-main ke channel YouTube-nya Rocket Rockers ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya. Ini maksudnya harapan apa nih? Secara personal? Harapan Jaya mungkin atau? Aduh, kemarin di brokoli udah udah ya. Harapan yang ingin dicapai. Harapan yang ingin dicapai adalah cepet beres ya pandemi ini. Itu harapan terbesar saya dan mungkin harapan semua umat di dunia ini ya kayaknya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu. Yes. Dan kita bisa ketemuannya tuh lebih intim gitu. Iya betul. Jadi kan bisa nanda tangan lagi di celana dalam tuh. Kalau sekarang mah nggak bisa.
Nih, pertanyaan berikutnya nih. Tempat paling berkesan manggung di mana dan yang nggak bakal dilupain? Eropa. Oh iya. Eropa. Tapi itu ada part sedihnya juga ya. Yang mau foto. Nah, iya. Waduh. Ucai udah ngerasa nih gua nggak bakal lanjut. Iya. Gua nggak bakal ikut. Itu. Jadi mau cerita yang mana dulu nih? Mau cerita yang di... Berarti saking wah ini sama sih. Iya, bayangin aja 21 tahun itu pasti banyak. Wah, gini nih. jet coaster. Sama kayak jalan ke sini tadi toh. Gelap dulu, berliku gitu ya. Sama. Jadi yang nggak dilupain itu sebenarnya waktu pas kita Tour Europe. Waktu itu venue-nya yang pertama itu di Binu Club, namanya itu di Berlin. Jadi di Berlin itu kan kita mikir, duh gimana ya bawain lagu apa sih gitu di sana teh, liar gitu mau bawain lagu apa. Ya emang orang-orang ini tahu gitu Rocket Rockers gitu, walaupun emang si agensinya emang tahu, orang-orang ini tahu Rocket Rockers kok gitu, tahu dari Facebook lah dan lain sebagainya. Yang bisa kita lupain tuh kadang kan kita gini, kalau yang ngeband lah terus suka sama band-band misalnya Popang lah gitu, ada All Time Low yang suka di depannya cewek-cewek yang Jack, terus Alex itu lempar BH gitu, berat atau apalah gitu. Nah begitu main di Bino Cafe itu di Berlin, begitu naik ke atas panggung tuh yang di depan tuh cewek-cewek yang ada di yang saya suka lihat di konser-konser band-band popang atau band-band mana lah gitu yang suka saya lihat di internet gitu. Dan itu kejadian itu mereka yang excited banget gitu, yang terus yang gitu. Terus beres kita manggung tuh mereka yang nyamperin terus nanya ya dari mana, asik musiknya. Kamar berapa? Kamar mandi maksudnya. Iya, jadi emang mereka tuh appreciate banget gitu sama musik. Apresiasinya tuh emang ya beda gitu sama ini. Dan saya nanya, lu emang tahu lagu Rocket Rockers gitu? Lu tahu lagu Rocket Rockers? Enggak. Gue udah datang ke sini bayar ya konser seharga segini. Ya saya pengen fun. Gue harus menikmati gitu. Dan ketika band lu mainnya asik, ya udah ekspresiin kalau lu layak dapat apresiasi dari gue. Yes, Rocket Rockers ya. Dan untungnya teh cewek apresiasinya. Nah, kalau cowok hugo mah bae. Pertanyaan berikutnya. Kapan album baru keluar? Jangan Walau kau di sini tak peduli tentang perasaan ini ketika kau terjatuh. Udah mulai lagi? Udah tuh kita lanjut lagi ngobrol asik nggak berisik barengan sama Aska Rocket Rockers. Yuk. Ini nggak berasa loh udah segmen terakhir. Iya ya. Aduh. 21 perjalanan Rocket Rockers. 21 tahun. 21 tahun ya. Terutama ada Aska, ya banyak yang harus diceritain. Iya, 21 tahun itu kalau kita konversiin ya. Iya. 21 tahun rata-rata 1 tahun itu kita manggung 100 kali lah. Tuh. Katakan ya. Kali 21 berarti 2100 kali main. Banyak cerita, ribuan cerita. Udah nggak bakal beres ini. Iya. Jadi kapan album baru keluar? Album baru harusnya itu di Agustus 2020. Tuh. Harusnya. Momennya pas tahun 21. Pas ulang tahun ke-21 tahun. Tapi ya gara-gara adanya pandemi ini proses produksi kreativitas kayaknya agak susah inilah maksudnya nggak maksimal gitu. Jadi malah covernya kemarin udah ada. Covernya udah ada, cover depannya gitu. Kita udah menentukan, oh ini cover depannya, ini judul albumnya juga udah ada, tapi nggak akan disebutin ya. Walaupun di sini tapi tidak akan saya sebutkan dulu. Biasanya kan Rocket Rockers tuh album pertama Inggris. Terus yang kedua nama albumnya? Dua tuh Res Bebas Indonesia. Terus ketiga Better Season Inggris lagi. Tons of Friend. Kelima Merekam Jejak. Keenam Cheers from Rocket Rockers. Yang ketujuh Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mudah-mudahan sih pengennya kalau kekejar itu di Desember tahun ini. Tapi kalau misalnya masih kondisinya tidak memungkinkan, ya sepertinya di tahun depan. Di album yang baru itu nyeritain apa sih? Di album yang baru, ya itu malah jadi pas kayak kondisi sekarang gitu. Jadi di album baru itu nyeritain semua tentang
Kehidupan. Bukan, semua tentang positive vibe. Oke. Ada sedikit lah itu. kepancing, Sedikit tapi itu ada. Agak sedikit ada tema besarnya positive vibe gitu. Jadi semua yang ada dalam situ mungkin buat orang-orang yang gagal move on yang gitu-gitu teh. Dengerin lagu itu teh. Oke nih kayaknya ini nih yang bisa jadi soundtrack gue buat melalui fase kehidupan gue yang ya agak kelam gitu sekarang buat menuju ke yang lebih terang lagi. Dari gelap menuju terang. Ya. Mungkin ada kaitannya sama R.A. Kartini ya. Iya. Tapi kenapa Rocket Rockers sekarang musiknya dari sisi ini ya, dari lirik dan pesan yang disampaikan tuh lebih banyak ke edukasi. Apa karena usia? Karena usia? Serius? Jujur karena usia. Punya tanggung jawab gitu ya? Punya tanggung jawab. Saya pribadi punya, nama saya bukan belum diganti jadi pribadi ya. Saya sendiri gitu. Kan pribadi mah kayak nama orang ya gitu. Pribadi kan seluler. ASKP misalnya bukan Pratama tapi jadi pribadi gitu enggak. Tapi kalau saya sendiri punya quotes di hidup saya teh gitu ya. Regenerasi harga mati buat saya. Oke. Jadi untuk adanya penerus di genre ini ya misalnya dalam tanda kutip penerus Rocket Rockers teh harus ada setelah Rocket Rockers gitu, dan itu buat saya itu tanggung jawab saya salah satunya. That's why itu Aska jadi produsernya Hula Hoop. Ya, betul. Kemudian ada Juicy Lucy. Wah, Juicy Lucy. Mana ada? Hula Hoop ya. Hula Hoop. Terus ada beberapa juga lah, ada Captivate. Iya. Ada beberapa juga yang ada di manajemennya Rich and Rich. Sengaja pengen ada regenerasi. Harus karena Lo nggak takut itu kan kompetitor? Enggak lah. Kalau misalnya genre ini enggak hidup gitu di sekelilingnya gitu. Pasti yang udah misalnya yang lebih baru lahir lah gitu. Yeah. Otomatis yang di atas juga nggak ada yang nopang, jadinya bakal jatuh juga. Kalau misalnya ininya dibangun gitu, di pinggir-pinggirnya dibangun ya, yang alhamdulillahnya Rocket Rockers sudah duluan teh tetap masih kuat aja, nggak jadi bersaing, malah jadi saling menguatkan gitu buat saya mah gitu. Yang di bawah juga bisa langsung digini nih kan gitu. Ya kan? Okay. Kalau pegangan ya bisa ketarik juga sama kita gitu. Sejak kapan punya pemikiran dewasa kayak gini? Dan sejak udah nggak minum. Enggak. Sekarang minum Capino. Capino aja sekarang. Capino. Ya sejak mudah mulai ya berkeluarga mungkin. Oke. Nah, itu salah satunya. Sejak ada Rocket Rock Friends yang secara lainnya itu ya penerusnya Rocket Rockers gitu kan, maksudnya yang apa yang kita lakukan deh kayaknya mereka ya mengambil apanya ya yang baik-baiknya lah gitu. Kalau kita ngasih yang buruk-buruknya kan aduh, sebagai kita yang dilihat sama mereka gitu jadi inspirasi gitu, kayaknya bakalan jelek lah ke kitanya. Dosa oge gitu. Iya betul. Dosa. Udah mulai memikirkan akhirat. Benar. Iyalah, almost 40 soalnya. Udah almost. Serius. Gila, tapi nggak kayak ini ya, nggak kelihatan kepala 4 ya? Enggak sih. Masih kepala 3 kan emang belum. Tapi maksudnya ya nggak bakal mendekati lah gitu. Nggak kelihatan. Amin. Ya karena emang tetap kerja sama yang umur-umurnya. Iya, yang itu mempengaruhi ya. Tapi keluarga maksudnya masih support, istri masih atuh, malahan kalau kayak gini kan ada live gitu. Oh ya silakan. Oh ya iyalah. Ya salah satunya yang agak yang di apa namanya, maksudnya yang saya bersyukur ya punya keluarga yang support banget lah gitu. Keluarga dari dari keluarga saya, dari keluarga istri juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Waduh. Ini hal yang paling konyol dilakuin oleh seorang Aska di atas panggung. Lupa lirik mah udah biasa. Kalau vokalis lupa lirik mah gampang. Todong mic ke penonton. Udah pasti. Tapi apa hal yang paling konyol gitu di atas panggung? Pleset udah biasa. Iya. Jatuh dari rigging juga udah biasa. Oke, saya pernah waktu itu main di Bali. Ini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu kalau nggak salah. Masih baru-baru kemarin. Iya. Main di Bali nih. Kuta Festival? Enggak, di kampus biasa. Kampus. Nah, di Bali itu ada satu makanan kuliner yang itu tuh mie-mian gitu, tapi yang ada levelnya sampai level 14 atau nggak ngerti lah pokoknya, level hot aja pokoknya.
Bukan cuma cewek-ceweknya aja yang hot, tapi mie-nya juga hot ternyata di Bali ya. Terus, akhirnya saya nyobain pengen seger-seger nih soalnya agak migrain kan. Makan lah itu si mie itu. Udah, itu tuh menjelang 10 menit mau manggung atau setengah jam mau manggung lah ya. Nah, ketika udah di backstage itu mulai kan kontraksi. Wah, ini. Udah tinggal 5 menit lagi mau main, 2 menit lagi 1 menit. Pas udah 2 menit lagi mau main, wah nggak kuat ini mah. Toilet lah. Pas baru masuk toilet. Jerek. Rokes dipanggil kan. Oke. Terus, saya tuh kebiasaan saya nggak bawa handphone kalau mau manggung, terus kadang-kadang suka ditinggal di hotel gitu. Jadi gimana sih tahunya ini pasti anak-anak nyariin deh. Wah cepet-cepet kan deh, cepet-cepet. Mana terus itunya naik lagi apa namanya MC-nya Nah, biasa. ini yang suka ngerjain Iya. Ini kalau apa-apa jadi tameng. Naik lagi MC-nya kan, terus mana? Pada nyariin kan gitu yang yes, mana? Saya, tapi kan jauh ya kan. Akhirnya udah keluar, bisa manggung nih udah. Dari mana? Gak kuat sakit perut, kayak manggung. Set, 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Beres pas lagu keempat, bereaksi lagi. Lah, gimana ini? Aduh. Alah, oh kan, masa iya ya gitu. Akhirnya di lagu baru setengahnya lah gitu. Tiba-tiba saya berhenti, jret, terus anak-anak yang, kok gak nyanyi? Gitu. Sebentar, mau ke toilet dulu. Itu 18 tahun ngeband baru seumur itu. Parah. Pernah nonton nggak ada band yang manggung terus sebentar Vokalis itu minta break. mau ke toilet dulu terus itu semua ngakaknya itu. Ya, Tapi itu bukan gimmick. bukan gimmick, emang nggak kuat. Toilet gini-gini minum apa gitu yang obat-obat buat gitu. Baru setelah mungkin 10 menit baru naik lagi, terus yang pas naik lagi, weh, semua. Woi, celana kuning-kuning. Tapi itu saya berani melakukan itu di Bali karena Bali buat saya itu kayak rumah keduanya Rocket Rockers gitu. Iya loh. Kalau misalnya di Kalimantan gitu ya, Bisa-bisa disimpukin. Oh, gitu Bali gitu ya. Maaf, ke toilet dulu gitu. Nah, itu kan kayaknya belum ada deh band, ada nggak yang pernah gitu? Mungkin ada super friend yang tahu di sini atau ada band yang pernah. Pernah saya pernah minta gitu. Nah, itu berarti tos dulu sama saya. Ini kayaknya kangen manggung ya? Hah? Kangen. Banget. Sampai nih sedikit cerita lagi ya. Sampai saya sedikit ya Bapak. Oke. Sampai saya di TV nasional karena vibe-nya manggung kayak udah manggung asli walaupun karena studionya gede gitu ya. Sampai saya ngomong kasar di situ. Di studio nasional dan itu di TV nasional dan itu live. Oh my god. Dan habis itu beres itu langsung banyak yang DM ke saya. Aska Pang, Rocket Rockers Pang gitu. Kenapa Bang bisa ngomong kasar di TV nasional dan live? Nggak sadar. Memang udah kangen off air banget. Kangen emang. off air banget. Jadi gimana dong pandemi sekarang? Pandemi sekarang harus shifting lah. Harus bisa berubah Kebiasaan. Yang asalnya saya nggak tahu gimana caranya live kayak gini, Ya. live Digital kita main digital sekarang. Gimana caranya bikin konser virtual yang enak didengar orang, enak dilihat orang. Sekarang saya belajar tahu caranya, tahu yang namanya OBS itu kayak apa, tahu yang namanya Airik tuh harus masuk kemana, kayak gitu jadi tahu gitu. Karena banyak banget juga konten Ya rockers konten ya gitu, ya. di YouTube-nya. Rich and Rich. Bener namanya. Itulah jadi buat teman-teman mungkin super fan juga mungkin ada apa ya, ada potensi yang kalian punya sebenarnya tapi emang belum digali. Saatnya ini waktunya kalian buat menggali potensi itu dan siapa tahu malah hasilnya lebih oke. Betul. Bim, Lebih ya, super. Ya, lebih super lagi. Oh, itu pesan dari kakak. Nah, Ya, ini saya suka dengerin nih, tuh buat super Kakak friends Aska. ya. Yang penting kita tetap berkarya Ya. Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Semua tuh pasti ada jalannya. Nih. Ibarat peribahasa mengatakan semua pesta pasti berakhir. Cuma kita nggak tahu pesta berakhirnya kayak gimana. Yang penting pesta pasti berakhir. Nah, ini kita bakal ada games nih. Tanya Wih. cepat, jawab cepat. Oke. Ntar, latihan dulu pokoknya. Gitar atau vokal? Maksudnya mau gitar jreng doang atau mau ning vokal doang? Vokal. Why? Saya ada salah satu vokalis yang terjebak jadi gitaris. Tapi main gitarnya tuh Yahut loh. Gue mah ngeliat komposisi gitar Rocket Rockers dari dulu
soundtrack for your life sampai sekarang tuh dinamis, ada suara 1, suara 2. Iya. Ya. Itu pas-pasan sih sebenarnya. Itu aja yang saya bisa. Otodidak? Apa? Otodidak? Enggak, sempat belajar tapi enggak kayak kalau dibanding Stevie Item. Oh iya, berarti Enggak ada segini-gininya kali saya. Ini bedanya apa sih? Punk atau melodik? Beda. Bedanya apa? Ya beda. Punk tuh lebih apa? Kalau punk buat saya itu lebih ke attitude. Nah, itu. Lebih ke attitude. Buat saya kalian yang di rumahnya ada anjing terlantar diambil, ada 50 anjing, buat saya itu punk. Betul. Buat kalian yang sering ke panti asuhan ngasih makanan atau apa, buat saya itu punk gitu. Kalau buat saya punk itu attitude, kalau melodik itu Genre. Ya, Dan itu. saya lebih milih punk. Yes, karena punk tuh attitude. Iya. Ya. Solo atau Jogja? Ya, apa? Oh, bukan solo atau baru mau band? saya jawab Jogja. Karena saya tuh suka banget Jogja, bener, serius. Saya tuh salah satu orang yang cinta Jogja ya. Why? Daripada Bali, maksudnya kalau dari segi kota, Ketenangan. saya suka Jogja. Tapi kalau Tapi pertanyaannya bukan itu ya? ya bukan. Kalau cari euforia Bali. Tapi kalau cari ketenangan buat liburan, Sama buat kayak orang-orangnya tuh lebih oh iya, gitu. lebih somya. Kalau orang sama Surabaya. Bandung tuh kayaknya cocok gitu. Nah, dan Ada berikutnya, pertanyaannya? coba minum dulu deh. Jadi nggak nyambung. Kan ini pertanyaan berikutnya harus jauh cepat. Belum minum ya? Duh, ini kurang lurus sih sedikit, boleh nggak Oh, iya. disiniin? Udah main digital sekarang. Enggak, emang saya mau orang gitu. Anya Geraldine atau Anin Dita Hidayat? Amin Hidayat. Wah, sama. Ayo kita gini dulu. Gini dulu dong kalau Anita Hidayat gini. Yes, akhirnya. Ya, ternyata Aska Rocket Rockers pecinta Anin Dita Hidayat. Nah, nih, friends ya, yang kalian kangen pengen dengerin lagi Aska. Dan terbongkar di sini, terbongkar di sini. Suka stalking juga. Padahal gua lihat nggak pernah dia nge-like, ternyata dia nggak follow, tapi ya gitulah. Namanya juga cowok. Nggak usah follow, yang penting Ya, kenal. kan makan nasi terus kan bosen, kali-kali pengen makan burger, spaghetti. Cuma kan balik ke rumah makan nasi lagi ya. Ngomong. Udah lah, kita bakal langsung dengerin Aska Rocket Rockers, tapi kita bakal ucapin terima kasih dulu ya. Ini yang pertama untuk tim Desa Bandung Barat, tepuk tangan dulu. Kak Vino, terima kasih banyak. Super Friends Bandung Barat ya, dan juga Rocket Rock Friends. Kemudian Saung BBC, ini tempatnya Cocix, datang ke sini ya. Enak banget. Pokoknya kita bakal ketemu lagi masih di Super Stream, dan ini dia penampilan terakhir dari Aska Rocket Rockers. Walau kau di sini tak peduli, tak perasaan ini ketika kau terjatuh. Menghilanglah dari kehidupanku, hanyalah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya. Biarkan di sini ku menyendiri. Oh, iya. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling sama cewek-cewek selebgram.
featuring sama siapa lagi? Sama cowok-cowok yang sukanya ngasih giveaway. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Alright, untuk Super Friends yang sekarang sedang live di Superstream, kayaknya nggak afdol kayaknya kalau nyanyiin lagu ini tapi kita tidak membayangkan orang yang pernah ada di hidup kita. Mau itu mantan atau mau itu orang yang kalian lagi kangenin banget saat ini. Oke, buat yang lagi nonton Superstream sekarang, kalian bisa memikirkan orang-orang yang lagi kalian kangenin malam ini, atau orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian. Mungkin ada kalian bayangin orangnya, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, kalian tulis namanya, kalian pasang namanya ke layar handphone kalian atau layar laptop kalian atau layar apapun, sambil teriakkan namanya sekeras-kerasnya, nyanyikan lagu ini sekeras-kerasnya. Mudah-mudahan suara kita sampai ke telinga dia. Oke? Setuju semuanya? Oke, terutama mudah-mudahan suara kita terdengar sampai rumah mantan kita. Oke? Siap? Letih, come on. Di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Oh, 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 come on. Kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana dengan dia yang ada segala.